Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita tempuh hari ini bermanfaat ya teman-teman. Bismillah, kita hari ini ketemu lagi. Hari ini temanya faktor-faktor yang mempengaruhi dai dan mad'u. Ini mata kuliah psikologi dakwah dengan saya Adila Intan Komara dan dua teman saya yaitu Afroyina Zulfa dan Umratul Latifah. Baik, sudah siap semuanya ya? Mari kita ke materinya. Yang pertama, ya, sebelum kita masuk ke pengertian, pasti kita tidak asing lagi ya dengan kata dai. Dai dalam Islam, dai itu sering disebut penceramah ya, atau Pak Kiai biasanya gitu. Tapi kalian tahu nggak sih pengertian dai secara istilah dan bahasa? Yuk kita intip dulu pengertian dai secara bahasa. Secara bahasa itu dai berasal dari kata bahasa Arab da'a yada'u yang artinya menyeru, menuju. Terus dai adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau tidak langsung, baik secara lisan ataupun tulisan ataupun perbuatan untuk melakukan ajaran-ajaran Islam atau menyebarkan ajaran Islam, melakukan upaya perubahan untuk lebih baik menurut ajaran Islam. Ya, dan secara istilah, dai secara istilah adalah orang Islam yang secara syariat mendapatkan amanah atau kewajiban berdakwah mengajarkan agama Islam. Dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa semua orang Islam wajib menyebarkan ajaran agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, jadi dai itu semua orang itu sebenarnya wajib ya. Semua umat muslim itu wajib menyebarkan agama Islam. Di agama lain juga begitu, menyebarkan agama mereka itu masing-masing. Sebenarnya orang yang menyebarkan agama Islam itu nggak bisa sih disebut dengan dai, karena dai itu ada kriteria-kriteria tertentu atau ada syarat-syaratnya kalau beliau itu bisa disebut dengan dai seperti itu. Kalaupun kita menyebarkan ilmu, menyebarkan agama itu bisa juga disebut guru, itu juga bisa memberikan pengetahuan, kan orang tua juga bisa memberikan pengetahuan, tapi tidak disebut dengan dai. Kalau dai itu lebih spesifik lagi seperti itu. Terus yang selanjutnya, pengertian mad'u. Jadi ada dai dan ada juga mad'u. Kalau mad'u itu biasa disebut jamaah gitu ya. Ini secara bahasa mad'u adalah seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengikuti suatu kegiatan yang bersifat agama, atau lebih tepatnya sekelompok orang yang sedang mengikuti serta melakukan kebaikan, seperti itu secara bahasa. Lanjut secara istilah, seorang mad'u adalah orang yang dikatakan mempunyai kehidupan yang bebas. Ia bebas dalam berperangkat, melakukan kegiatan yang dianggapnya baik untuk mencapai suatu kebaikan atau ingin melakukan suatu perubahan lebih baik dalam hidupnya. Jadi mad'u ini orang-orang yang tidak terikat atau orang-orang yang sangat bebas di dalam agama Islam, yang tidak memiliki amanah gitu loh, maksudnya tidak memiliki amanah secara spesifik, tapi dia juga ingin melakukan perubahan yang lebih baik juga melalui dakwah-dakwah yang disampaikan seorang dai gitu. Jadi kalau mad'u itu di Indonesia disebutnya apa? Jamaah seperti tadi ya.
kalau mad'u ini emang kadang orang masih awam mendengarkannya, mad'u itu apa gitu, tapi ini sudah kita pelajari. Lanjut lagi ya. Nih, faktor menurut Jalaluddin Rohmat, faktor yang mempengaruhi keadaan dai ada 3. Yang pertama internalisasi, dan kedua identifikasi, dan yang terakhir ketundukan. Seperti itu. Terus lanjut lagi, ini sikap yang mempengaruhi dai menurut Ahmad Zuhdi. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, jadi dalam melakukan pekerjaan atau melakukan amanahnya itu dai memiliki kriteria-kriteria tertentu. Tidak semua orang itu bisa disebut dai, tapi semua orang itu bisa menyebarkan ajaran kebaikan, ajaran agama Islam dan menyebarkan kebaikan. Lah ini menurut Ahmad Zuhdi menyatakan bahwa sikap dai itu ada yang berakhlak mulia. Seorang dai itu harus berakhlak mulia. Karena apa? Karena mereka itu sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai teladan gitu. Disiplin dan bijaksana. Kalau seorang dai itu tidak disiplin dan bijaksana, bagaimana mereka mengatur jamaah, mengatur mad'u yang banyak, yang banyak mengikutinya, banyak yang berguru kepadanya, tidak bisa mengatur jamaah yang banyak, tidak bisa mengatur dirinya sendiri, itu kan namanya tidak disiplin dan juga tidak bijaksana. Warak dan berwibawa, cerdas, ing ngarsa sung tulodo, ing madya maon karsa tuturi handayani. Ini slogan dalam pendidikan di Indonesia ya. Berpengetahuan yang cukup, berpandangan luas, sederhana dan jujur, tidak memiliki sifat egois, sabar dan tawakal. Memang ya sifat-sifat ini itu agak sulit dilakukan. Karena apa? Karena memang hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki sifat banyak ini dalam diri seseorang. Tapi usahakan kita memilikinya perlahan demi perlahan seperti itu, karena semua yang disebutkan sifat ini itu baik bagi kita seperti itu. Terus yang selanjutnya, mental yang memengaruhi dai menurut Ahmad Zuhdi. Pendakwah akan melihat bagaimana orang yang tidak merasa tenang, aman, dan tentram dalam hatinya, di mana mereka itu adalah orang yang sakit rohani maupun mentalnya. Jadi dalam berdakwah, selain dai itu memberikan ajaran agama Islamnya, maksudnya memberikan pengetahuan, dai itu bisa mempengaruhi atau bisa mengetahui, oh orang ini itu sakit rohaninya, sakit jiwanya, bukan sakit badannya, seperti itu. Dai itu bisa mengetahui, oh orang ini itu sakit karena ini, biasanya gitu. Ada juga yang seperti itu. Kondisi mental pendakwah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam menyampaikan risalah Islam. Selalu menghadapi berbagai rintangan, baik secara eksternal maupun secara internal maupun eksternal. Jadi kondisi seorang pendakwah itu memang sangat dipengaruhi ya, karena dalam berdakwah itu tidak mesti mulus, seperti halnya Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran agama Islam pasti ada saja rintangan-rintangan, ada saja orang yang tidak suka, tapi selalu diberikan jalan kepada Allah. Nah itu membuat seorang dai itu biasanya lebih kuat juga, lebih paham tentang lika-liku, lebih paham lagi tentang ajaran agama Islam itu lebih mendalam. Jadi mentalnya itu kadang bisa turun, bisa naik seperti itu. Terus yang selanjutnya, ini beberapa faktor yang menyebabkan kenapa mad'u membutuhkan dai. Jadi kenapa sih orang itu membutuhkan pendakwah, seperti itu ya. Jadi yang pertama itu rusaknya tatanan hidup yang terjadi di masyarakat. Itu yang pertama, karena kalau kita perhatikan banyak sekali masalah-masalah yang muncul di masyarakat ini, yang orang-orang itu kurang paham bagaimana cara menyelesaikannya secara ajaran agama Islam, seperti itu. Terus yang kedua, dai dianggap mampu memecahkan permasalahan sosial, yaitu karena dai yang ditunjuk beliau atau dai yang
dipilih seorang jamaah itu dianggapnya itu mampu untuk menyelesaikan masalah, memberikan solusi gitu ya, membantu persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat seperti itu. Yang ketiga, sosok dai dianggap sebagai pemimpin, sebagai juru dakwah. Jadi dalam mendakwahkan atau mengajarkan ajaran agama Islam, dai itu juga disebut sebagai pemimpin. Dai disebut sebagai pemimpin karena apa? Karena beliau itu memberikan ajaran-ajaran agama Islam, menyatukan, memberikan pendapat yang baik, seperti itu ya. Terus pengetahuan agama mad'u yang kurang, jadi banyaknya orang-orang itu yang kurang ajaran agamanya, jadi mereka itu sangat butuh asupan rohani seperti itu. Terus terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mad'u membutuhkan dai dalam mencari jalan keluarnya. Banyak orang-orang sekarang itu yang mementingkan duniawi saja, mementingkan pekerjaannya saja seperti itu. Terus suatu saat dia itu merasa kurang dalam hidupnya, kok hidupku seperti ini ya, pasti terlalu terkena masalah atau kurang tentram hatinya, itu bisa lah. Itu mad'u itu membutuhkan dai untuk penolong hatinya, penolong kehidupannya, seperti itu, menyelesaikan masalah sosial, masalah rohani, seperti itu, memberikan ajaran-ajaran Islam dan membuat seseorang itu menjadi berubah gitu. Terus yang selanjutnya, kelompok mad'u menurut Imam Habib Abdullah Haddad dapat dikelompokkan dalam 8 rumpun. Yang pertama, para ulama, pengusaha dan pemerintah, fakir miskin dan orang lemah, anak, istri dan kaum hamba, orang awam yang taat dan berbuat maksiat. Yang selanjutnya, kelompok ahli perniagaan, industri dan sebagainya. Lanjut lagi nih, unsur dakwah itu ini ada 5. Yang pertama, mad'u ditinjau dari tingkat pengetahuan itu ilmu ya. Yang pertama, ulama, pembelajar dan orang awam. Yang kedua, mad'u ditinjau dari segi penerimaan dan penolakan. Yang pertama itu ada muslim dan non muslim. Yang ketiga, mad'u ditinjau dari segi tingkat pengalaman ajaran agamanya. Yang pertama, zalimun li nafsih, yang kedua muqtasid dan sabiqun fil khairat. Yang keempat, mad'u ditinjau dari struktur sosialnya. Yang pertama, pemerintah, masyarakat maju dan masyarakat terbelakang. Yang terakhir, mad'u ditinjau dari prioritas dakwah. Yang pertama ada kepada diri sendiri, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Lanjut ya, ini sudah selesai. Lanjut forum tanya jawab. Jadi kita sudah menyelesaikan materi tentang dai dan mad'u dan faktor-faktornya. Jadi kita itu lebih tahu lagi tentang dai itu apa, mad'u itu apa, karena di pertemuan minggu lalu sudah kita jelaskan, sudah kita berikan clue sedikit tentang dai dan mad'u, dan ini kita memperdalam saja seperti itu ya, memperdalam materi-materi kita. Terima kasih, saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih banyak sekali kesalahan yang saya perbuat, baik salah tulisan atau salah pengucapannya. Mohon maaf ya teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.